Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Aji. Kalau ready selalu hati-hati karena di rumah banyak keluarga yang menanti. Ayo WhatsApp, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini gue mau review sekaligus membandingkan kedua helm ganteng ini. Yang satu helm mahal, Arai, yang satu lagi helm murah dari Carglass. Banyak dari kalian yang bertanya nih, helm mahal itu beneran mahal karena fungsinya, karena fitur dan desainnya, atau cuma beli gengsi doang sih? Nah, dari situlah gue ingin membuat video ini akan membahas tentang desainnya, fiturnya, dan segala fungsinya. Kebetulan juga helm Arai dan Carglass ini adalah satu saudara. Jadi helm Carglass ini adalah distributor resminya dari helm Arai. Jadi helm Arai itu bisa masuk pasar Indonesia karena dibantu oleh Carglass ini. Kebetulan juga helm ini sama-sama warnanya hitam glossy, so gue bisa bandingin nih, emang pure dari si helmnya doang, nggak dengan desain grafisnya. So apa sajakah perbedaannya dan bener layakkah helm mahal ini untuk dibeli? So simak aja videonya langsung. Ciao. Oke guys, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu dari bahannya. Dari bahan helm Arai, di sini bahannya adalah composite fiber, dan untuk helm Carglass bahannya adalah thermoplastik. Kalau misalkan kalian ketuk-ketuk, suaranya aja ini udah beda. Ini kedengaran padat, oh ini kayak kosong gitu. Lihat ya, Arai kalau ditekan ini keras cuy, nggak gerak, bener-bener padat. Kalau Carglass kita tekan, ini ada kecet tuh, ada ketut, ada suara-suara gitunya, dan masih bisa ditekan. Yang otomatis helm Arai ini sudah lebih kuat shellnya daripada helm Carglass, satu tingkat di atas dari helm Carglass yang thermoplastik Arai ini. Terus kita lanjut yang kedua, dari sertifikasi. Ya, sertifikasi Arai ini sertifikasinya sudah Snell. Dan PSC ini sertifikasi dari Jepangnya. Untuk Carglass sertifikasinya cuma SNI. Kita lanjut dari sisi aerodinamis. Untuk Arai, aerodinamisnya sumpah, ini gue udah cobain, enak banget. Gue pakai di kecepatan tinggi itu namblek, jadi helmnya tuh cicing gitu, diem, konstan, nggak kena angin tuh, nggak gerak-gerak gitu. Mau gua lurus, takin atau nengok-nengok gitu juga masih aman. Terus ditambah lagi Arai itu di sini ada ini spoiler yang bisa diatur mau tinggi mau rendah. Ini tuh fungsinya untuk aerodinamis, makin nambah aerodinamis. Cuma gua udah tes juga mau ditinggi atau rendahin, nggak gua rasain sih mau nambah speed atau gimana, nggak bisa gua rasakan. Lalu untuk sisi aerodinamis dari helm Carglass, gua rasa tuh kalau di kecepatan tinggi di bagian rahang itu tuh kerasa kegerak gitu. Kalau kita speeding, si rahang tuh kayak ketarik-ketarik gitu, entah ke kanan ke kiri gitu. Pakai kamera aja kayak gitu, dan kalau nggak pakai kamera juga, nggak gua pasang gitu, kamera di mounting, tetap juga ternyata sama aja. Jadi di bagian rahang ini tuh kayak kerasa ketarik sama angin gitu. Dan padahal kalau bisa kalian lihat juga, ini gua udah pakein spoiler. Tapi ya gitu, nggak ngaruh apa-apa gitu ya, nggak kerasa apa-apa kalau walau pakai spoiler juga. Oke, kita lanjut di nomor keempat, yaitu ventilasi. Yo, di Arai ini sumpah ventilasinya banyak banget, super duper adem banget. Jadi di depan ini ada satu, dan ini bisa dua tingkat dibukanya, satu, dua. Jadi untuk yang satu itu ke arah wajah, untuk dibukanya kedua itu untuk ke arah atas ke visor. Jadi kalau visor kalian ngebun, kalian buka dua tingkat aja kayak gitu. Yang di alis nih satu, dua, ini juga dua tingkat. Ini yang di alis nggak gua buka juga udah kerasa adem banget. Apalagi kalau misalnya dibuka ya gitu kan, sampai ke mata-mata kayaknya. Lalu visornya di jidat, satu, dua, tiga. Di belakang ada exhaust-nya atau pembuangannya, satu, bisa dibuka tutup, dua, tiga. Jadi angin masuk ke sini, keluar ke belakang. Kalau yang tengah angin masuk, keluar di belakang sini, 4, dan belakang ini 5, 6. Jadi udah bisa dipastiin ini helm ternyaman, teradem, dan gue udah cobain. Gue berkendara di siang hari jam setengah 11 siang. Ini helm sumpah adem banget, gue nggak ngerasain gerah dan dingin. Kalau di kecepatan tinggi juga, jadi si angin tuh ke arah mata gitu sih, ini fan depan ke arah mata. Jadi gue tuh ngendarin jadi kayak matanya kayak gitu-gitu loh, karena ada anginnya.
Nah, kalau di CarGlass ventilasinya, yuk kita hitung. 1 depan, cuma depan ini belakangnya nggak bolong. Jadi ini ventilasinya cuma pajangan doang, atau nggak bisa jadi sih. Ini ventilasi masuk, terus keluarnya ke nose guard ini. Jadi cuma buat mencegah si visornya nggak ngebun doang. Di atasnya ada 2. Di belakang exhaust ada 1. Di samping ada 1, 2. Nah, untuk yang gua rasain, ini helm tuh gerah banget karena ventilasi depannya ini nggak bolong. Di ventilasi atasnya juga gua nggak ngerasain. Ya udah, jadi ini helm emang gerah. Kalau panas juga siang-siang gitu nggak gua rekomendasiin untuk dipakai gitu ya, karena emang panas banget ini helm tuh. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu keamanan. Oke, kita bahas keamanan. Jadi di helm Arai ini untuk keamanan safety-nya di sini sudah double D-ring. Lalu di visornya sudah ada visor lock. Jadi kalau misalkan amit-amit kalian crash, si visornya itu nggak akan kebuka karena bisa di lock. Karena dikhawatirkannya kalau kalian crash, visornya kebuka, nanti benda-benda asing bisa masuk gitu. Kayak misalkan ayam, sapi, UFO masuk ke sini kan bahaya gitu ya. Jadi fungsinya visor lock tuh kayak gitu. Arai sudah double D-ring, visor lock, tapi untuk keamanan di parkiran ini sangat nggak aman guys. Jadi ini harus dibawa kalau kalian parkir di suatu tempat, oke, supaya nggak hilang. Ya, lanjut keamanan di CarGlass. Sistem penguncian di sini sudah double D-ring, udah mantap, oke. Tapi nggak ada visor lock, langsung dibuka. Karena beda ya, ini helm race, kalau ini helm untuk santuy gitu. Untuk harian. Kita lanjut di nomor ke-6, yaitu berat. Helm Arai ini bisa dibilang helm terberat. Itu beratnya 1,6 kg atau 1650 gram, kurang lebih 50 gram. Cuma kalau gua rasa kalau gua pakai ini tuh nggak berat. Nggak tahu semua helm kayak gitu ya sifatnya tuh. Jadi begitu dipakai, karena busanya tuh dan ya gitu nyaman banget. Nggak berat ketika dipakai. Kalau dipegang gini berat. Rasa berat kalau dibandingkan sama ini. Nah, CarGlass ini beratnya adalah 1500 gram, kurang lebih 50. Untuk dipakai di pala juga nggak kerasa berat, santuy aja, biasa aja. Gua ini pakai touring juga nggak pegal, nyaman-nyaman aja. Busanya juga sama, ngepres, apalagi di bagian pipinya, pipi sama crown pad. Kita lanjut di urutan nomor 7, yaitu kenyamanan. Oke, kita ngomongin kenyamanan. Udah pasti Arai dikenal dengan helm paling nyaman di dunia, bener nggak sih? Nah, maka dari situ gue penasaran, pengen coba. Ternyata benar banget, busanya ini nyaman banget. Tambah lagi busanya tuh sudah antibakteri, jadi ya kalian udah nggak takut lagi untuk jamuran atau bau atau apapun kayak gitu. Untuk busa di sini kasar sih ya, beda dengan yang CarGlass. Busanya di sini lebih lembut, sama-sama empuk, sama-sama nyaman. Cuma di CarGlass lebih lembut. Tapi mungkin Arai bikin busa lebih kasar itu fungsinya supaya kalau kalian pakai balak kelapa, kan itu bahannya licin. Ketemu yang keras kan jadi lebih nempel gitu. Kalau kalian undek-undek gitu, gerak-gerak kayak gitu tuh, si helm jadi nggak misah gitu ngikutin pala kita. Nah, kalau gua rasa gua pakai balak kelapa bahannya lembut, busanya lembut. Begitu kalian ngangguk, si helm tuh jadi diem gitu, nggak ngikutin gerak kepala kita karena licin ketemu licin. Terus helm Arai juga si busanya ini tuh jadi karena bentuknya bulat, otomatis ngebuat pala kalian tuh yang bulat juga ke lapisin sama busanya. Sifat busanya tuh kalau gua rasa kayak meluk, bukan kayak ngepres. Beda sama ini. Jadi helm ini tuh disaranin untuk naik satu size. Kalau kalian pakai L ke XL, kalau kalian pakai M untuk naik ke L. Gua juga ini biasa pakai L naik ke XL. Karena busanya tuh ngepres banget. Sifatnya ini ngepres, jadi bukan meluk tapi neken gitu loh, bikin pusing di crown pad sini sama pipi. Maka dari itu disaranin untuk naik satu size. Nah, untuk ngomongin kenyamanan soal noise atau berisik, untuk Arai, untuk suara knalpot ini tuh gua rasa bikin adem banget, bikin knalpot tuh jadi nggak terlalu berisik. Knalpot gua yang berisik aja jadi merdu ketika pakai helm Arai ini. Tapi ada tapinya, helm Arai ini gua rasa di kecepatan 100 ini tuh noise anginnya masuk berisik banget. Gue pikir cuma perasaan doang, terus gue ulang di kecepatan 100, ternyata bener banget si anginnya emang masuk, emang begitulah, berisik gitu. Untuk CarGlass suara knalpot juga keredam, dan suara angin ini sumpah nggak ada suara angin. Gue kecepatan sering top speed juga di 160-170, ini suara angin gak masuk di helm ini.
Nah, kita lanjut di urutan ke-8, yaitu ngomongin harga. Untuk harga Arai ini di harga kisaran 8-10 juta, tergantung toko yang jual dan juga tergantung grafis. Kalau kalian beli yang ada gambar-gambarnya, grafis-grafisnya otomatis itu lebih mahal. Untuk Carglass ini, polosan doang, helmnya doang, nggak termasuk visor iridium dan spoiler, harganya 450.000. Kalau dengan spoiler dan visor ini di kisaran 800-900.000. Kayak gitu. Jadi harga ini beda jauh, bisa dibilang 10 kali lipatnya. Dan ya terserah kalian mau beli yang harga mahal atau yang murah. Nah, berikutnya gua ini penasaran nih kan, ini helm mahal beneran ganteng gak sih gitu kan. Helm mahal tuh layak gak sih dibeli, apa cuma buat gengsi-gengsian doang gitu. Kalian beli mahal tuh cuma buat beli gengsi doang. Nah, dari situlah gue coba untuk tanya ke teman-teman cewek gue. Gue nanya ke 6 cewek dan 5 dari 6 suka Arai. Mereka jawab lebih ganteng Arai. Apa alasannya? Pertama, katanya tuh desain di atasnya tuh rame gitu. Karena temen gue ini tuh nggak suka dengan yang simpel. Terus katanya tuh gagah, lebih maco. Arai ini tuh satu yang milih helm Carglass alasannya karena di visornya. Katanya suka dengan warna goldnya, keren, ganteng gitu. Terus alasan juga nggak suka ini helm ini Carglass tuh katanya terlalu botak. Jadi ya katanya botak gitu, padahal udah gue tambahin spoiler gitu kan ya. Kenapa masih dibilang botak gitu. Jadi begitu aja. Jadi dari 6 cewek, 5 suka Arai, 1 suka Carglass. Jadi memang harga nggak bohong. Oke guys. Nah, sekian dulu aja videonya. Review singkatnya juga. Gue reviewnya nggak sampai detail-detail banget tentang bongkar-bongkar helm. Karena gue cuma bandingin kedua helm ini doang. Helm mahal dengan helm murah. Jadi setelah tanya cewek-cewek juga, lebih banyak suka Arai. Jadi harga emang nggak bohong. Jadi bebas menurut kalian aja. Kalau misalkan kalian mau beli supaya makin ganteng, lebih safety, lebih aman, lebih kece, lebih enak di jalanan, dan harga juga nggak masalah untuk kalian bisa ambil Arai aja. Dan kalau kalian nggak mentingin helm, nggak mentingin merek, buat riding harian, nggak takut kecolongan di parkiran, kalian bisa beli helm yang murah aja, sesuai kebutuhan kalian aja. Oke, ini juga udah safety juga, double D-ring ya, apalagi ini gitu. Nah guys, jadi sekian dulu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you in the next video. Bye.